Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata dan membahas tentang masalah khilafiyah atau perbedaan pendapat. Dan saya ingin menyampaikan kepada saudaraku, terkhusus kepada orang-orang awam, dan terkhusus kepada orang yang tahu agama, dan terkhusus kepada orang yang paham agama, sehingga ketika ada perbedaan pendapat, jangan selalu dijadikan permasalahan, akan tetapi kita cari solusinya agar bisa diluruskan dan kita bisa tenang dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua saya ingin menyampaikan, mungkin kita sudah mengetahuinya dan sudah sering mendengarkan bahwa ada hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa umatku nanti di akhir zaman akan terbagi menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan yang selamat, dan kita berharap semoga kita berada di satu golongan yang selamat. Dan kita sudah menyaksikan sekarang kita mengambil contoh, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada Wahdah, dan lain sebagainya. Dan saya memaknai hadis tersebut bahwa kita sudah berada di akhir zaman, ataupun umat Rasulullah terbagi menjadi 73 golongan, dan kita sudah berada di yang disebutkan di dalam hadis. Kita sudah berada sekarang di akhir zaman dan umat Rasulullah terpecah-pecah. Dan kita berharap semoga kita berada di satu golongan yang selamat. Dan kita harus pandai dalam menjalani proses kehidupan karena banyak rintangan yang harus kita lewati. Apalagi sekarang kita sering menyaksikan di depan mata ataukah di sosial media, yaitu banyak saudara-saudara kita yang suka membidahkan ini bid'ah. Dan ketika kita tidak pandai dalam mengambil sikap, kita tidak pandai dalam memahami, disitulah terkadang kita terpancing sehingga kita melakukan dosa namun kita tidak menyadarinya, dan kita harus perlu berhati-hati. Yang kedua dan ketiga saya ingin menyampaikan, yaitu kita harus pahami bahwa orang yang paham agama dan orang tahu agama itu beda. Kalau orang tahu agama, itulah yang suka menyalahkan, suka membidahkan, karena tidak menguasai ilmu. Kalau orang yang paham agama, pandai dalam mengambil langkah, pandai dalam menyikapi sesuatu kata-kata, pandai dalam memberikan kita penjelasan yang mudah dipahami, itulah yang dinamakan orang yang paham agama. Misalnya ada orang kunut, tidak kunut, ada besar bismillah, kecil bismillah, ada orang maulid. Orang yang paham agama akan berkata silakan laksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat agama, selama masih berpegang di antara salah satunya 4 mazhab, silakan laksanakan, tidak ada masalah. Karena apabila perbedaan pendapat ingin dipermasalahkan sampai hari kiamat, tidak akan habis, tidak akan pernah selesai. Jadi kalau ada orang-orang yang paham agama atau ulama yang menjelaskan kepada kita, yang memahami agama, kita harus ikuti. Jangan kita mengikuti orang-orang yang baru tahu agama, belum memahami agama, namun selalu mengatakan bid'ah finnar, masuk neraka. Saya ingin menjelaskan dan ingin meluruskan, saudaraku, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan hambanya ke dalam neraka sedangkan kita melakukan amal kebaikan. Misalnya
kita melakukan maulid adalah amal kebaikan. Kita melakukan kunut amal kebaikan. Solat kita dengan membesarkan bismillah amal kebaikan. Kemudian, kenapa Allah ingin melemparkan kita ke dalam neraka dan itu perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang baik? Kalau dikatakan bid'ah, Masya Allah, banyak bid'ah yang kita lakukan sekarang. Misalnya, sholat tarwih dengan berjamaah itu bid'ah karena tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi. Tasbih itu bid'ah karena tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi. Tapi sekarang kita laksanakan karena ada kaitannya dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat witir. Umar salat witir sebelum tidur. Rasulullah salat witir setelah tidur. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya dan dilakukan oleh sahabat, maka kita boleh melakukannya asal tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Jadi, apa yang harus kita lakukan ketika ada saudara-saudara kita yang suka mengatakan ini bid'ah, ini masuk neraka, jangan kita mudah terpancing. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Jadi tidak mungkin hanya karena kita melakukan kunut, maulid, taksiyah, membesarkan bismillah sehingga Allah Subhanahu wa taala mau melemparkan kita ke dalam neraka. Tidak mungkin. Sedangkan kita ikhlas dalam menjalankannya, ikhlas dalam mengamalkannya. Kita perlu ketahui bersama beberapa kisah bahwa seorang pelacur yang memberi minum anjing yang kehausan dikisahkan dimasukkan ke dalam surga. Anjing dikisahkan di dalam Al-Quran dimasukkan ke dalam surga. Burun hudhud, semut dikisahkan di dalam Al-Quran dimasukkan ke dalam surga. Karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dan ini semua kenapa Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga, karena ada yang dinilai kebaikan sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Apalagi kita ini manusia, semua makhluk yang Allah ciptakan adalah manusia yang paling sempurna. Dan ketika manusia mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan menyia-nyiakan hambanya. Jadi tentu Allah Subhanahu wa taala menyediakan kita tempat yang layak di surga apabila kita ikhlas dalam mengamalkannya. Jadi untuk saudaraku, khususnya kepada orang-orang awam, jangan mudah terpancing bila ada orang-orang yang suka mengatakan ini bid'ah, ini finnar. Tidak usah terlalu mudah terpancing. Kita dengarkan kata-kata ulama bahwa selama kita masih berpegang kepada di antara salah satu 4 mazhab, kemudian kita selama masih melaksanakan sesuatu kebaikan tanpa bertentangan dengan syariat agama, laksanakan. Insya Allah Allah menerimanya. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.